Selamat pagi Zahra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Nih kayaknya baru pertama kali ya Zahra datang menemui saya ini ya. Iya. Padahal kita sering ketemu juga di luar. Iya. Eh, Alhamdulillah tuh kalau kabarnya baik mah gitu. Nah sekarang nih kayaknya saya lihat Zahra nih aktif banget gitu ya. Sering bolak-balik ngasihin absen, masuk ruang BK gitu. Kayaknya lagi sibuk nih. By the way di luar sekolah gitu atau di sekolah nih misalnya itu lagi sibuk apa aja sih biasanya? Gak ada sibuk apa-apa sih, cuman akhir ini lagi kemarin tuh lagi mikirin buat nasyid gitu kan, tapi nggak jadi ikut nasyid. Jadi aku lagi free aja. Lagi free gitu, lagi gak banyak kesibukan juga gitu ya. Nah, berarti kalau tugas-tugas kira-kira banyak ya? Alhamdulillah udah nggak ada tugas, Tugas udah beres. udah beres ya, alhamdulillah kalau gitu. By the way nih Bapak pengen nanya nih, sekarang nih lagi hobi apa nih? Kalau nggak salah kan terakhir Bapak ketemu sama Zahra tuh, Zahra hobinya ikut pramuka gitu ya. Sekarang nih Bapak dengar-dengar Zahra keluar dari pramuka itu kenapa? Ada something yang gak enak. Nggak enak. Oh ada masalah gitu ya. Enggak juga, ada yang bikin gak enak aja. Jadi sekarang ini lagi sibuk apa nih? Gak ada sibuk-sibuk. Free ya. Ada hobi nggak sih? Kita lagi hobi apa nih sekarang? Sekarang lagi hobi nyanyi sih. Oh jadi suka nyanyi-nyanyi gitu? Iya. Biasanya karaokean gitu suka nggak? Enggak terlalu suka sih. Jadi artis kamar mandi gitu ya? Iya. Nyanyinya di kamar mandi suaranya jadi merdu gitu Iya. ya? Oke, jadi tujuan Bapak menuju Zahra ke sini, ini kita terus terang aja ya. Bapak dapat laporan juga dari baik itu dari guru bidang studi, dari wali kelas juga. Bapak dapat laporan kalau akhir-akhir ini Zahra ini jarang mengumpulkan tugas. Jadi udah banyak tugas juga yang nggak dikerjain ya. Tadi kan Iya. Zahra bilang sudah selesai, mungkin ya syukur-syukur kalau udah dikerjain. Nah, itu kenapa sih? Tugas itu susah. Tapi sebelum kita mulai sesi konselingnya nih, Bapak mau jelasin dulu ya. Ada asas-asas nih dalam bahasa itu, ada asas, contohnya asas kerahasiaan. Nah, jadi ini setelah ini Zahra silakan cerita sepuasnya gitu, nggak usah takut ceritanya kesebar, nanti saya kasih tahu lagi guru bidang studinya atau guru wali kelasnya, oh Zahra nggak ngerjain tugas karena ini nggak, tenang, aman pokoknya mah ceritain aja. Karena di BK ada asas kerahasiaan, jadi aman, rahasia Zahra nggak akan tersebar gitu. Terus ada juga asas kesukarelaan gitu, jadi walaupun tadi Zahra kesannya dipanggil gitu, jadi Bapak berharap Zahra datang ke sini secara sukarela gitu ya, kan kita tujuannya juga untuk ngobrol gitu ya, untuk cari solusi sama-sama. Berikutnya juga ada asas keterbukaan ya. Jadi supaya kita bisa sama-sama dapat solusi nih, supaya sesi konseling ini nantinya berjalan lancar gitu, Bapak pengen Zahra terbuka, cerita aja semua, santai aja gitu, dan nggak akan tersebar gitu ya. Dan bisa ya, sesi konseling ini juga akan berjalan dengan baik itu tergantung sama Zahra sendiri. Jadi Zahra yang akan menemukan solusinya sendiri gitu. Bapak Mas sebagai konselor hanya memfasilitasi aja. Jadi tidak, bukan Bapak yang menemukan solusi, bukan Bapak yang ngasih nasihat atau ngasih solusi, tapi Zahra sendiri yang menemukan. Bapak memfasilitasinya gitu ya. Sebelum itu kita sepakati dulu deh, sesi konseling ini mau berjalan berapa lama nih? Berapa ya? 30 sampai 40 menit. Cukup kali ya, 40 menit ya. Oke, kalau begitu bisa diceritain nggak, kita lanjut ke tadi ya. Kan tadi dapat Bapak dapat laporan ya kalau Zahra jarang mengumpulkan tugas gitu, banyak tugas yang tidak selesaikan. Bisa diceritain nggak kenapa? Tugasnya susah yang pertama. Terus ya susah aja gitu. Rumit gitu ya. Iya. Nah, jadi tugas yang rumit dan susah itu bikin Zahra
stres juga gitu ya, tidak bisa mengumpulkan tugas. Nah kalau gitu tugas yang banyak itu bikin Zahra juga jadi malas gitu mengerjakannya ya. Iya. Kalau boleh Bapak tahu nih dari skala 0 sampai 10, kalau 0 berarti rendah gitu, kalau 10 berarti paling tinggi. Ada di skala berapa nih tingkat stres atau rasa malas Zahra untuk mengerjakan tugas? 9. 9, oh cukup tinggi ya. Nah, kenapa tidak 10 gitu? Karena ya aku masih sanggup kerjain walaupun cuma setengah. Jadi masih alhamdulillah gitu ya, masih sanggup untuk ngerjain tugas itu walaupun mungkin sambil dibarengi rasa stres gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu kan tadi 9 ya? Tadi 9 nih skalanya. Nah, di akhir sesi konseling ini Sarah pengen ada di angka berapa sih skala ini? Mungkin 3. 3 ya. Jadi Sarah udah bisa, kalau 3 kenapa pilih 3? Udah karena ya udah ngerasa lumayan. Sarah tujuannya supaya lebih merasa lega, supaya juga nantinya lebih semangat ya dalam mengerjakan tugasnya gitu ya. Oke, kalau gitu, Bapak mau nanya nih ke Zahra. Biasanya dalam satu hari aja misalnya, kalau lagi banyak tugas, biasanya ada Zahra ini bisa menyelesaikan satu tugas itu dalam berapa lama sih biasanya? Kalau tugasnya rumit 1 jam bisa. Ya, Kalau gampang. misalnya mudah 15 sampai 20 menit. Zahra kalau lagi rumit misalnya tugasnya rumit banget nih susah sejam ya bisa Iya. selesai gitu, tapi kalau gampang 15 menit. Nah, kira-kira kalau Zahra bisa nyelesain satu tugas itu, nah itu gimana sih perasaan Zahra saat itu? Senang, bahagia. Karena ya tugasnya kurangin. Jadi mengurangi tugas ya, Iya. bahagia juga gitu. Nah kalau gitu apa sih yang membuat Zahra pada saat itu mampu menyelesaikan satu tugas Zahra? Tapi kalau misalnya tugasnya nggak dikerjain makin numpuk kan. Jadi harus dikerjain biar ngurangin. Jadi Zahra merasa kalau ngerjain tugas ditumpuk-tumpuk itu semakin banyak, semakin Iya. stres ya gitu ya. Jadi harus segera dikerjakan gitu. Oke, bagusnya berarti Zahra sudah menyadari justru kalau misalnya tidak mengerjakan tugas atau menumpuk-numpuk tugas itu malah nambah stres juga ya, bukan menyelesaikan masalah gitu. Nah kalau gitu tadi kan saya dengar juga nih kalau harapan dari Zahra itu untuk mengembalikan semangat Zahra dalam mengerjakan tugas gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih langkah-langkah apa aja yang akan Zahra lakukan untuk bisa mengembalikan semangat Zahra dalam mengerjakan tugas? Yang pertama sih niat. Terus yang kedua jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga tuh harus semangat buat ngerjain gitu. Jadi harus punya semangat, harus jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Yang pertama tadi niat gitu. Kalau tadi Bapak pengen nanya nih, kalau tadi kata Zahra yang tidak terpengaruh oleh orang lain, nah, biasanya pengaruh apa sih yang dikasih orang lain ke Zahra? Ya kayak udah tugas lo bisa nanti dikerjainnya, jangan dikerjain sekarang gitu. Capek gimana. Jadi seperti kesannya kayak memprovokasi juga ya Zahra supaya nggak ngerjain tugas gitu ya. Nah terus tadi yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tuh harus ada semangat. Ada semangat. Nah emang biasanya apa sih hal yang bikin Zahra ngerasa tidak semangat gitu buat ngerjain tugas? Jadi tugasnya kan susah juga. Kadang mager, malas nulis gimana gitu. Ya, jadi nah biasanya kalau lagi ada tugas tuh Zahra lagi mager tuh aktivitas yang Zahra lakuin itu apa? Rebahan, Perubahan, apalagi? rebahan, main HP, main sama kucing. Main sama kucing, Iya. oh suka kucing ya? Udah suka. Suka gitu. Berarti Zahra di rumah melihara kucing. Ada. Nah kira-kira kegiatan Zahra yang tadi rebahan, gitu ya, bermain-main itu dapat menyelesaikan tugas Zahra nggak? Enggak, Akhirnya apa? Jadi makin apa? makin numpuk. Jadi makin numpuk Iya. ya. Kayak kalau gitu, menurut Zahra nih, apa sih yang harus Zahra lakukan gitu supaya Zahra bisa lebih semangat lagi ngerjain tugas gitu? Apa ya? Iya, apa ya? Kayak lebih semangat bikin tugas.
ya tadi supaya menghindari kegiatan-kegiatan Zahra yang tidak dalam tanda kutip ya tidak berpengaruh gitu, jadi nggak nyelesain juga. Harus diniatin dalam hati, aku harus kerjain tugas nih biar gak numpuk-numpuk terus. Kalau gitu Zahra bersedia nggak untuk berubah gitu? Bisa gitu. Ya, bener ya. Ya. Oke, jadi kalau gitu syukur atau kalau gitu Bapak senang. Nah, kedepannya Bapak pengen Bapak dengar dari wali kelas, dari guru bidang studi, wah Pak Zahra sekarang udah banyak perubahan, Zahra sekarang udah lebih rajin ngerjain tugas, terus Zahra juga setidaknya ini Bapak pengen ngasih tugas nih ya ke Zahra ya, boleh ya? Setidaknya kedepannya Bapak pengen Zahra bisa nyelesain 2 tugas dalam sehari dengan perasaan yang bahagia, semangat gitu ya, bisa? Insya Allah. Nanti Zahra laporin ke Bapak, nanti kita bahas nih perkembangan Zahra di sesi selanjutnya gitu ya. Ya bisa ya. Nah, Bapak juga pengen Zahra bisa mengatasi hal-hal negatifnya tadi kayak males, stres, mageran gitu dalam ngerjain tugas, itu Bapak pengen Zahra mengatasi hal itu supaya nggak terjadi lagi ke depannya, bisa? Bisa. Saya. Ya kalau gitu Bapak pengen nanya sekarang nih, dari skala tadi dari berapa? 9 itu sekarang ada di skala berapa? Zahra, tingkat stres atau kecemasannya atau malesnya gitu ngerjain tugas? 2. Wih, lebih baik ya daripada target awal ya. Kenapa memilih 2? Merasa lebih termotivasi ya, lebih termotivasi aja sih. Lebih termotivasi untuk kerjain tugas ya. Iya. Karena kan betul ya tadi kata Zahra bilang juga kalau tugas ditumpuk semakin semakin Stres. semakin pusing juga ngerjain ya gitu kan. Dan tadi dikejar-kejar guru itu paling fatal juga gitu ya, nanti kan berpengaruh ke nilai gitu. Oke, kalau gitu Bapak seneng banget nih Zahra nggak sampai 30 menit kayaknya, tapi Zahra udah bisa menemukan solusi sendiri gitu ya atas permasalahan Zahra gitu. Berarti Bapak pengen solusi itu nggak cuma dibicarakan sekarang aja, tapi dilakukan oleh Zahra gitu. Tadi Zahra pengen ngumpulin niat, nggak dengerin kata-kata orang yang negatif, terus juga yang ketiga tuh apa tadi tuh, pokoknya semangat gitu ya, semangat dalam belajar. Nah Bapak pengen itu dilakuin oleh Zahra gitu, bisa ya. Nah, kalau gitu ada yang mau didiskusin lagi? Iya ada. Cukup? Oke, kalau cukup mungkin sesi konseling kita hari ini dicukupkan sampai sini dulu mungkin ya. Makasih Zahra udah janjian sama saya ini, walaupun maaf juga gitu nggak bisa di ruang BK gitu karena lagi ada tamu juga ya gitu, dan ruang-ruangan lain juga kan dipakai, jadi terpaksa kita janjian di sini gitu. Tapi Bapak senang sih, yang penting esensi sesi konseling ini berjalan dengan baik, Zahra juga bisa menyelesaikan sendiri ya permasalahan Zahra ini. Ada yang mau diskusin? Ada yang mau ditanyain? Cukup kalau gitu. Oke, terima kasih Zahra. Oke, boleh silakan balik lagi ke kelas. Terima kasih ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Salam.